Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel saya ya teman-teman. Hari ini saya mau home tour atau house tour rumah saya, rumah petani, seorang petani di desa. Dan inilah desa saya ya teman-teman. Ini desa transmigrasi yang dibikin oleh yang terhormat Bapak Soeharto zaman dulu, almarhum ya teman-teman. Satu orang itu dikasih tanah 50 meter kali 50 meter. Tapi ada yang nggak bertahan, jadi banyak yang pindah. Ini pagar ini panjangnya, lebarnya itu 13,5 meter teman-teman ya. Aturannya 12,5 meter, tapi karena saya beli 1 meter dari tetangga jadi 13,5 meter. Ini desa saya, asri sekali. Dan yang duluan dibangun itu adalah tembok ini teman-teman ya, karena di sini nggak aman. Jadi dulu rumah kami gubuk itu, tapi ada temboknya. Jadi semua orang heran, bukannya bikin rumah malah bikin tembok duluan. Dan tembok ini menghabiskan batu 25.000 lebih dulu. Itu belum batu bata ya teman-teman, belum batu pondasinya, batu-batu kali yang besar-besar itu. Dan panjangnya dari sini sampai ke sana itu 50 meter teman-teman. Jadi kalau kita mau olahraga dari bawah sana sampai ke depan itu udah menges, capek jalannya. Dan inilah rumah kami teman-teman ya. Kalau diceritain panjang banget ceritanya dan menyedihkan, sedih, berdarah-darah bangunnya. Ini berkat doa orang tua, support keluarga, dan berkat dari Tuhan ya teman-teman. Kalau nggak gitu nggak akan terbangun rumahnya. Nah ini terasnya ini panjangnya, nah itu ada 1 meter disisain buat jalan biar nggak terlalu mentok ke dinding. Bangunan rumah ini line teras itu 8 kali 17 ya teman-teman, 17 meter ke belakang, 8 lebarnya 8 meter. Dan ini terasnya, ini kursi lama, sengaja dikasih bambu-bambu biar anjingnya nggak pada masuk tapi tetap masuk. Salam, ucapkan salam sebelum masuk rumah. Tadam, cuman gini aja rumahnya masih kosong ya teman-teman. Ini dia ruang tamunya masih belum ada apa-apa karena memang baru rumah ini ya teman-teman, baru Januari kemarin dimasukin. Bangunnya itu bulan 10, jadi 3 bulan. Dengan 8 orang tukang, itu 4 tukang 4 kernet. Di sini cuman ada steling. Dulu saya berwarung ya teman-teman, tetapi warung saya bangkrut karena dihutangin orang, dan kalau ditagih malah saya yang kena marah orangnya. Menyedihkan. Ini belum ada hordeng di ujung karena hordeng mahal ya teman-teman. Kalau di sini itu borongannya 10 juta untuk satu rumah. Saya belum ada uang. Di sini cuman ada rak IKEA 1, terus ada patung-patung, ada tabita, ada bunga anggrek. Ini bunga anggreknya impor, dulu saya jualan. Dan ini sisa jualannya, nggak laku karena kemahalan. Di sini nggak tahu barang bagus, taunya murah aja. Dan inilah penampakannya. Ini plafonnya pakai PVC ya teman-teman. Keunggulan plafon ini, dia itu nggak, kalau bocor dia tidak tidak berbekas, tidak panuan gitu teman-teman ya. Cuman dia itu nggak bisa diinjak karena rangkanya itu rangka besi ringan. Jadi kalau kita mau ke atap untuk benerin listrik yang konslet itu susah teman-teman. Dan kita belok ke sini, ke kiri ada ruang keluarga. Ini ukurannya cuman 3 kali 3 teman-teman ya. Di sini semua nggak ada barang yang baru teman-teman, semua bawaan lama, cuman TV aja sama rak TV-nya itu. Karena dulu TV-nya sambar petir, jadi sebelum punya rumah ini kami udah setengah tahun nggak nonton, nggak nonton TV. Di sini cuman ada meja untuk berdoa. Dan di atas ini itu ada sisa
sisa bangunan gitu. Ini lampunya juga ada lampu selangnya. Nah, kecil teman-teman ya. Jadi kalau nonton TV bisa bebas. Dan sebelah kirinya lagi ada kamar utama. Kamar utama ini lebarnya 4 dikali 6 ya. Kalau ruangan tamu tadi 4 kali 7. Ini agak dipendekin dikit jadi 4 kali 6. Memang ini adalah kamar impian kami ya teman-teman. Jadi saya tuh pengennya punya kamar yang besar gitu, terus ada kamar mandinya. Pengennya sih kayak kamar-kamar hotel gitu biar betah, karena di rumah itu kan tempat istirahat ya teman-teman. Karena suami saya capek kerjanya, jadi ruangan kamar itu harus senyaman mungkin. Ini semua barang-barang lama semua, nggak ada yang baru. Ini ambennya juga sayang, saya mau ganti sama spring bed karena ambennya itu dari kayu, bagus banget kayunya. Ini di sini ada meja kerja suami saya. Di sini saya juga suka berdoa. Saya Kristen Katolik ya teman-teman. Salam kenal. Di sini tempat suami saya kerja. Di sana saya minta sama suami saya dikasih jendela 1 biar udara dan cahaya matahari itu masuk. Tingginya tetap 4,5 meter. Tujuan saya home tour ini bukan pamer, tapi terserah kalian mikirnya apa ya. Saya doain semoga teman-teman yang belum punya rumah segera dikasih rezeki sama Tuhan. Yang belum punya rumah sabar, tetap berdoa dan berusaha ya. Dan keluar dari kamar utama tadi kita ke kiri. Di sini ada pintu 2. Pintu 2 ini udah dipasang teralis ya teman-teman. Nah, teralisnya pintu 2 itu kemarin 1 juta. Nah, di sini ada kayak teras gitu. Kalau terasnya ini ukurannya 2 meter. 2 meteran. Jadi tengahnya ini agak yang di keramik ini agak lebar ya. Jadi di sini suami saya suka duduk-duduk mau ngerokok gitu, nggak boleh di dalam rumah. Di sana ada tanaman-tanaman saya. Kalau bikin rumah sendiri itu pusing banget ya teman-teman, suka mual juga karena banyak di pikiran kita tuh kadangan cukup ini katanya kurang, cukup ini katanya kurang. Dari A sampai Z harus kita beli sendiri, mondar-mandir ke kota. Tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Di sini masuk ke sini, ini kan kamarnya cuma 3 teman-teman ya. Ini kamar anak saya, masih sederhana banget, semua barang lama. Ukurannya 3 kali 4. Kalau bikin rumah teman-teman, kamar 3 kali 4 itu udah cukup pas untuk yang standar ya. Tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, cukup lah. Nah ini teman-teman, aduh kalau mau diceritain pengorbanannya itu teman-teman, karena suami saya itu anak rantau dari Medan. Dia merantau di sini karena ada abang ipar saya di sini, jadi dia berladang di sini. Aduh rasanya tuh kita harus menghadapi penduduk-penduduk yang udah lama di sini. Itu mereka tuh nggak setuju, nggak senang, nggak suka kalau ada penduduk pendatang yang lebih maju dari mereka. Jadi mereka tuh suka ganggu. Aduh kalau diceritain, rasanya sedih lah. Kalau nggak karena penyertaan Tuhan nggak akan terjadi seperti ini. Ini ada kamar juga, kamar ibu saya. Sebenarnya ini kosong, cuman karena nggak dipakai, jadi ibu saya milih tidur di sini karena katanya sama anak saya itu suka ditendang-tendang, tidurnya lasa. Yang itu tadi ada kamar ruang makan, masih kosong juga. Ini ada dapur saya teman-teman ya. Dapurnya ini ukurannya 4 kali 5. Dan semua rumah ini lantainya adalah granit. Karena suami saya suka putih, jadi granitnya warna putih. Ini lebih tinggi dari yang depan teman-teman ya. Ini saya rasa 4,5 lebih, karena ini kan agak curang gitu tanahnya. Makanya dapurnya tuh posisinya agak rendah dari yang depan. Dan untuk meja dapurnya ini granit hitam teman-teman. Di samping kiri ini ada ruangan, itu 4 kali 4,5, itu bagi 2 untuk ruangan nyuci
baju sama nyuci piring. Kalau ada acara itu cuci piringnya di sini, duduk gitu. Di atasnya itu dicor untuk naro tedmon. Dan ini ada kamar mandi belakang tuh kalau ada tamu. WC-nya jongkok ya. Saya juga suka buang air di sini karena saya nggak suka WC duduk. Ini jadi ukurannya ini kalau nggak salah 2x4 2x4,5. Ini yang bikin saya sedih nih teman-teman. Tukangnya masangnya nggak bagus, jadi pecah. Bilang nggak dikunci. Dan ini untuk naruh bak-bak ya, sederhana. Semuanya pokoknya masih blong, masih kosong karena semuanya barang baru dan habis duit ya teman-teman bikin rumah. Karena memang biaya bikin rumah itu aduh ngeri banget. Jadi satu-satu saya tahan belum punya barang daripada saya harus kredit ya teman-teman. Saya sabar untuk menanti punya uang. Dan ini meja dapurnya ini memang dipesan granit hitam teman-teman ya, biar cantik aja. Nuansa dapur saya itu hitam dan biru. Kita keluar. Di luar sini ini agak turun teman-teman ya, karena memang tanahnya itu agak curam gitu, turun. Kita keluar. Untuk bikin pondasi ini biar rata itu aja udah habis semennya itu 100 sak teman-teman. Semennya tok. Kalau di sini semen itu kemarin 65. Semen apa? Semen batu apa itu namanya? Itulah. Pokoknya ribet dan saya doakan semoga teman-teman yang nonton ini yang belum punya rumah diberkati Tuhan biar punya rumah. Kalau kata Tuhan belum waktunya, belum teman-teman, karena saya dulu nabung pengen banget punya rumah, nabung nggak taunya ada saudara yang sakit lah, ada yang inilah itulah, habis tabungannya nabung lagi, tetap kayak gitu dan akhirnya saya berhenti nabung, nggak taunya ada rezeki kebangun deh rumah. Nah, di sini ada bunga-bunga saya, teman-teman ya. Di sini dulu kami tinggal sebelum rumahnya jadi. Rumah kami itu dibikin dengan cepat sekali, 3 bulan. 3 bulan itu dengan tukang 4, kernetnya ada 6. Lepas ya teman-teman, sehari itu kalau tukang itu upahnya 110, kalau kernetnya 100. Nah, disinilah teman-teman. Di sini kalau ada acara itu suka masak-masaknya di sini. Nah, ini ada mobilnya. Kalau di desa kami itu semua orang punya mobil teman-teman ya, karena kalau nggak punya itu nggak bisa keluar dari desa. Dan ayo kita putar lagi ke depan tuh. Kita jalan lagi ke depan ya teman-teman. Ini untuk lewat-lewat kendaraan. Panjang banget sebenarnya. Kenapa dibikin rumahnya panjang lebar gini? Karena kalau orang Batak itu kayak gitu teman-teman ya. Banyak keluarga, banyak sanak saudara yang sering nginep gitu. Jadi biar enak aja. Tuh. Dulu rumah kami itu cuman sepetak teman-teman ya. Tapi sering sekali orang nginep di rumah saya itu, yang nginep lah, yang melahirkan lah, yang sakit, semuanya saya yang ngerawat. Padahal ada juga saudara mereka di sini, cuman nggak tahu betahnya di rumah saya. Padahal rumah saya waktu itu masih jelek banget, masih papan, pondok-pondok gitu. Jadi saya dan suami bikin rumah lebar. Jadi kalau ada apa-apa ya, kalau ada yang nginep gitu, nggak sempit. Udah deh, terima kasih ya teman-teman ya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.